Lihat ini. Ini foto kamu waktu lulus SMA masuk SMK. Waktu itu kamu sudah lebih tinggi dari aku. Kok kelihatannya nggak seneng ya? Bisa seneng apa? Kamu mau kuliah malah mau keluar kota. Itu mana aku sanggup. Jadi terpaksa aku suruh kamu masuk SMK. Sekarang ingat-ingat aku memang agak egois. SMK kenapa? Ada tangan ada kaki takut nggak dapat kerja apa? Nilai kamu bagus selalu masuk 10 besar sekolah. Kalau bukan karena aku terlalu miskin nggak sanggup, aku juga nggak sampai menghalangi masa depanmu. Pasti kamu banyak menderita ya? Kamu nggak pernah tanya aku menderita berapa banyak. Kamu selalu nyalahin aku, bilang aku menghalangi masa depanmu. Siapa ini? Dua orang ini mirip ya? Apa aku punya kakak atau adik perempuan ya? Sudah-sudah nggak usah dilihat lagi, simpan aja. MA. Aku nyari kalian lama nggak nyangka kalian di sini. Aku ini. Dari rumah nemu album foto lama. Aku bantu Yingsu mengingat-ingat. Oh ya, Mungkin bisa ingat-ingat sesuatu yang dulu. apa kamu ingat sesuatu? Ingatan itu memang harus pelan-pelan ya, nggak usah buru-buru. Hari ini Ingsu keluar rumah sakit, aku datang urus surat-suratnya. Cepat sekali keluar rumah sakitnya. Iya, Lukanya sembuh dengan baik. Pulang ke rumah jangan kena air, istirahat yang cukup. MA tadi belum bilang siapa cewek di foto itu. Kenapa nggak ada yang sebut-sebut dia? MA sekarang nggak mau bahas soal anak itu. Tunggu saja nanti ingatanmu pulih, MA kasih tahu semua. Oke. Yingsu, kalau kamu nggak mau balik ke keluarga Jiang, kamu bilang aja ke aku. Lihat saja kamu belum sembuh total. Kenapa buru-buru keluar rumah sakit? Kalau kamu nggak mau aku balik ke keluarga Jiang, aku ikut kamu pulang ke rumah, boleh nggak? MA bukan nggak mau kamu ikut aku pulang. Tapi keluarga Jiang sudah sangat baik sama kita. Kalau kamu ikut aku pulang tinggal 2-3 hari sih nggak apa-apa. Ibu tidak ada masalah. Tapi kalau kamu terus tinggal di sini, saya malu sama tetangga. Saya juga tidak mengerti apa yang bagus di keluarga Jiang. Kenapa saya sangat ingin kembali? Yingsu, kalau kamu benar-benar tidak ingin kembali ke keluarga Jiang, kamu bisa tinggal di rumah sakit. Di rumah sakit ada dokter dan perawat yang merawatmu. Ibu juga tenang. Dibanding tinggal di rumah sakit, saya lebih baik kembali ke keluarga Jiang. Ibu jangan khawatir. Saya pasti akan merawatnya dengan baik. Setelah pulang rumah semuanya akan baik-baik saja. Bagaimana kalau kamu juga pulang ke rumah beberapa hari untuk merawatnya? Saya akan tinggal di keluarga Jiang. Bur juga tidak mudah dihadapi. Saya rasa lebih baik tidak merepotkan Yingsu. Ibu jangan khawatir, saya akan kembali dengan Jiang Chun. Kamu tidak perlu menemani saya. Yingsu, kalau kamu benar-benar tidak nyaman tinggal di keluarga Jiang, kamu bisa kembali ke sini dan tinggal beberapa hari. Yingsu sudah kembali. Barang-barangnya ditaruh di kamar tuan atau? Ditaruh di kamar saya saja. Saya baru saja kembali dari rumah sakit. Belum terbiasa tidur dengan orang lain. Saya ingin tidur sendiri, boleh? Yingsu, kamu kenapa? Tidak ada. Saya hanya ingin sendirian sebentar. Tidak masalah, dokter juga bilang kamu butuh istirahat. Barang-barangnya ditaruh di kamarnya saja.
Kamu lihat saya kenapa? Tidak ada, hanya penasaran. Saya kira, kamu akan memanfaatkan kesempatan ini untuk tidur bersama saya. Kamu jangan mimpi. Yingsu, bungkusan ini sudah seminggu lebih. Belum dibuka. Sudah seminggu. Benarkan, pasti kamu lupa. Mau dibuka? Tidak perlu, taruh saja di sana. Baik, saya bantu kamu. Saya bisa atur sendiri. Kalau tidak, saya tidak bisa menemukan apa-apa. Ibu, Yingsu, kamu sudah beradaptasi di keluarga Jiang. Mereka baik-baik saja sama kamu. tenang aja, aku baik-baik kok. Ya udah, bagus kalau gitu. Mama udah masakin kamu sup ayam, besok aku antar. Enggak usah deh Mama, jangan repot-repot datang. Repot-repot bolak-balik, capek. Mama nggak apa-apa, yang penting kamu baik-baik aja. Mama udah tenang. Oke deh. Kenapa ya kakak belum pulang juga? Ditelepon juga nggak diangkat. Dulu-dulu, setiap hari nungguin kapan kamu pulang. Tapi sekarang malah pengen kamu pulangnya agak lama. Maaf ya kak. Enak banget rasanya ada mama yang perhatian. Tante. Tante, tolong bersihin dong. Tante udah aku suruh pergi. Masaknya nggak enak banget, nggak tahan deh. Kamu lagi hamil loh. Makan itu penting, tapi kamu tahu nggak sepenting apa tante itu? Sekarang susah cari orang. Berarti kamu nggak jago nyari. Gimana kalau suruh mama kamu aja? Kan lebih tenang kalau mama sendiri. Nyuruh mama buat apa? Mama masih harus jagain Huozi. Lagian kalau mama pergi, siapa yang jagain Huoban? Aku nggak ngerti deh. Kenapa sih kamu harus jagain Huozi? Jujur aja ya. Aku suruh mama pulang jagain dia. Biarkan Huozi dekat sama mama. Soalnya aku tahu dia dari kecil kurang kasih sayang mama. Selama mama ada di sampingnya, dia pasti betah tinggal di keluarga Jiang. Ya udah deh. Aku cari lagi buat kamu. Kamu berhenti dulu. Yang kemarin aku suruh kamu pikirkan gimana, udah kepikiran belum? Masih mikir. Mikir apa sih mikir? Setiap hari cari rumah, cari art, bisa nggak kerjain yang bener? Udah kepikiran belum gimana ngadepin Jiang Chun? Aku tahu kamu lagi nggak stabil emosinya. Karena mikirin Jiang Chun, tapi kamu nggak bisa maksa aku buat melanggar hukum kan? Ya udah, kamu Huang Juan. Aku nggak bisa ngandelin kamu, cari cara sendiri. Udah bangun, nak? Pas banget, makan dulu sup mie panas ini. Aku nggak mau makan, taruh aja dulu, nanti aku makan. Nanti makan. Nak. Kemarin yang mengantarmu pulang itu pacarmu. Yang namanya Jiang Boer itu, bagaimana keadaan keluarganya? Orang tuanya kerja apa? Dia lulusan universitas mana? Apa yang kamu bicarakan, pacar apa? Jangan bohong padaku. Kalau bukan pacarmu, siapa yang mengantarmu pulang tengah malam? Kamu semalam tidak pulang. Apakah juga bersamanya? Jangan asal nebak. Sama ibu sendiri, kenapa malu?
Aku lihat mobil yang dia kendarai. Itu yang waktu itu parkir di tempat parkir kita. Masih ngeles. Nak. Ibu setuju, ibu mendukung kalian berdua. Aku lihat cewek itu baik dan bisa merawat orang. Kamu beruntung bisa menikahinya. Kapan bawa dia pulang, ajak dia makan. Kamu suka dia, kamu nikahi dia. Keluarlah dulu, aku mau ganti baju kerja. Ibu bicara serius. Cepat-cepat keluar. Baik, aku tidak tanya lagi, tidak bilang. Ibu bilang satu kalimat terakhir. Sekarang cewek sebaik dia. Pasti banyak yang ngejar. Kamu harus lebih perhatian. Kalau sampai direbut orang, kamu pasti menyesal. Pergi. Baik, jangan dorong aku. Makan mie selagi hangat. Ada yang bilang tidak kenal kita, tidak mau pulang ke keluarga Jiang. Sekarang kan sudah kembali. Berpura-pura cari simpati. Kiningsu, skillmu semakin tinggi. Jangan salah, ini bukan aku yang mau kembali. Kakakmu yang menyuruhku kembali. Bukan ini tujuannya. Berpura-pura lupa cari simpati. Kamu pikir dengan begitu bisa rujuk lagi dengan kakakku? Jangan bermimpi. Aku terlalu tahu siapa kamu. Aku lihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Bukan, aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku tidak peduli seberapa besar permusuhan antara Kiningsu dulu denganmu. Tapi sekarang kakakmu yang menyuruhku kembali. Secara status aku masih kakak iparmu. Jadi tolong bicara dengan lebih hormat ke depannya. Kiningsu, kau pikir begitu hebat hanya karena kau kehilangan ingatannya? Berani-beraninya kau berteriak padaku seperti itu. Justru kau yang berteriak-teriak. Sejak kapan? Bur. Kakak iparmu belum pulih, jangan mengganggunya. Apa maksudmu belum pulih? Jelas-jelas dia pura-pura. Apakah kau tidak bisa melihatnya, Kak? Baiklah, aku tidak akan mengganggunya apakah dia berpura-pura atau tidak. Baiklah, aku tidak akan mengganggunya. Kau juga kan masih anak-anak. Kau diam saja selama dia tidak menggangguku. Aku tidak akan memancing masalah dengannya. Aku lelah. MAJie. Tuan, ada apa? Hari peringatan nenek jatuh pada akhir pekan. Ingat untuk menyiapkan barang-barang ini daftarnya. Baik. Kiningsu, berani-beraninya kau berpura-pura kehilangan ingatan padaku. Kau percaya atau tidak, aku pasti bisa menemukan celah untuk membongkar kepalsuanmu. Kau sudah sadar dari mabukmu. Aku sudah menunggu telepon darimu seharian. Jiang Boer, cepat hapus foto di Weibo. Foto apa? Apa fotonya? Apa yang kau pikirkan? Apakah foto semacam itu bisa diposting begitu saja? Apakah aku memposting fotomu membuatmu malu atau bagaimana? Ini adalah suatu kehormatan bagiku untuk melihatmu cocok denganku. Kau seharusnya senang secara diam-diam. Jika kau ingin aku menghapus foto itu, datanglah menemuiku besok. Aku akan memperkenalkan seseorang padamu. Orang bernama Chen ini bahkan berani menutup teleponku. Cukup berani juga ya. Aku suka orang yang punya sikap. Sedang menelepon Bur ya? Ngomong-ngomong apa? Ibu, jangan panggil aku begitu mesra. Kita tidak terlalu dekat. Pertemuan pertama mungkin asing, tapi yang kedua akan lebih akrab. Kesempatan bertemu di masa depan masih banyak. Bu, aku dengan serius dan tegas mengatakannya sekali lagi. Aku dan Jiang Boer tidak memiliki hubungan apapun. Sudahlah. Aku sudah melihat semua foto di ponselmu. Kecuali Huozhi. Sejak kapan kau berfoto begitu dekat? Dengan gadis lain? Aku sudah menunjukkannya kepada beberapa bibi. Mereka bilang gadis ini sangat cocok denganmu. Jauh lebih baik dibandingkan Huozhi. Mama ngomong apa sih? Mama kamu. Mama upload foto kamu sama cewek itu. Ke Weibo, apa upload ke Weibo? Mama cepetan hapus fotonya. Nanti Xiaoxi bisa lihat. Lihat ya, lihat, aku emang pengen dia lihat. Aku pengen dia tahu. Anakku cuma pantas sama cewek kayak gini. Biar dia nggak ada harapan lagi.
Yang nggak mau melepaskan itu anak kamu. Huoshi nggak mau ketemu aku. Itu bagus. Putusin aja biar bersih. Aku kasih tahu ya, Jiang Boer ini cueknya beneran bagus. Teman-temanku pada bilang, kamu pinter pilih yang bagus. Kamu suka ya kamu nikahin aja. Kalau aku bisa nikahin kamu, ini kamu nggak ngerti kebaikan. Xiaoyan, kamu apa sih? Apa-apa sih kerja aja. Terus kalau kamu ketemu cewek bule pirang mata biru gimana? Aku nggak akan. Xiaoxi tolong deh buat aku. Sementara ikutin aja mama aku. Setelah kita nikah. Nanti kamu mau gimana juga boleh. Oke. Ingsu, dulu kan kamu paling suka jalan-jalan. Sekarang keluar rumah aja nggak gimana bisa. Aku temenin kamu jalan-jalan ya biar segar. Kebetulan suami suruh aku belanja. Besok harus ke beberapa tempat. Kamu mau siapin apa? Hari peringatan nenek sudah dekat. Setiap tahun ini harus siapin beberapa barang. Hari peringatan. Ternyata Mama Jiang Chun sudah meninggal. Nggak heran nggak ada yang bahas. Ia udah hampir 20 tahun lebih. Kasihan juga suami. Dari kecil udah nggak punya ibu. Ayahnya juga ngebosenin banget. Apa hubungan Jiang Chun sama bapaknya nggak baik? Kayaknya sih biasa aja. Sepertinya kamu benar-benar kehilangan ingatan. Bahkan ini saja tidak bisa kamu ingat. Hubungan mereka berdua juga tidak bisa dibilang buruk. Sepertinya dulu Tuan cukup nakal. Tidak terlalu patuh, sering melawan ayah. Benar 3 tahun lalu ada kecelakaan. Nyaris kehilangan nyawa. Kemudian hubungan mereka berdua justru menjadi lebih baik. Tuan juga mendengarkan kata ayah. Mengambil alih semua bisnis perusahaan. 2 tahun ini ayah tinggal di panti jompo. Semua urusan di dalam dan luar rumah, semuanya diputuskan oleh Tuan. Oh, begitu rupanya. Baik, tempat tidur sudah siap, kamu istirahatlah lebih awal. Saya besok pagi harus keluar. Kalau kamu mau jalan-jalan bilang saja padaku. Kalau begitu besok pagi saya ikut denganmu. Saya pagi-pagi sudah keluar. Lalu kenapa? Kamu biasanya tidak pernah bangun pagi. Benarkah? Mungkin beberapa hari ini di rumah sakit sudah terbiasa bangun pagi. Dan udara pagi juga bagus, sudah diputuskan begitu. Besok kamu buatkan daftar barang yang dibutuhkan untuk hari kematian Ibu Jiang Chun. Berikan padaku, saya akan membantu mempersiapkannya. Lalu kenapa? Saya kan menantu keluarga Jiang. Bukan ini yang seharusnya saya lakukan. Baiklah, baiklah. Kalau begitu besok pagi saya akan memanggilmu. Yingsu benar-benar berubah. Kenapa jadi begitu perhatian? Apa yang terjadi dengan Nyonya? Yingsu sudah tidur. Tahun ini persembahan harus dipersiapkan lebih teliti. Tahun lalu sup udang kecil tidak disiapkan. Tahun ini harus dibawa. Tenang saja. Apa yang kamu rencanakan untuk lahan di Shanghai itu? Lahan itu terletak di tepi sungai Huangpu. Lokasinya sangat bagus, saya sudah memberitahu desainer terkenal dari Perancis. Rumah mewah di tepi sungai. Rumah mewah tidak perlu. Saya tidak ingin melakukan apa yang dilakukan Thomson Wan. Buat hotel. Kenapa? Perusahaan harus menjadi kuat dan besar. Berbagai jenis bisnis berdampingan itu sangat penting. Aku akan memulai bisnis perhotelan dari proyek ini. Biarkan orang lain melihatnya juga. Keluarga Jiang juga bisa sukses di bidang perhotelan. Orang tua memang lebih berpengalaman. Aku akan mengikuti saranmu. Besok adalah hari kematian ibumu. Sudah siap semuanya? Sudah siap, jangan khawatir.
Kamu seharusnya melibatkan Yingsu dalam hal ini, untuk memperbaiki hubungan kalian. Dia tidak mengerti hal-hal seperti ini. Bu sudah datang. Bur, Ayah kenapa memanggilku buru-buru? Aku kira ayah ada masalah. kamu ini anak perempuan. Bicara seperti itu. Kalau di rumah saja sudah begitu, nanti kalau sudah menikah. Jangan bicara sembarangan. Ayah, aku tidak takut. Apapun yang kulakukan ayah pasti mendukungku. Kalau ayah tidak ada lagi, Ayah bicara apa itu? Ayah harus hidup panjang umur tahu. pergi cepat atau lambat pasti akan terjadi. Tapi setelah pergi, kalian berdua harus saling menjaga. Sudah aku tahu apa yang ayah mau katakan. Bagaimanapun aku akan menjaga Bur baik. Ayah harus hidup panjang umur sehat selalu. Siapa yang perlu dijaga-jaga saja istrimu. Bur, sudah berapa kali ayah bilang, meskipun kamu tidak menganggap Yingsu sebagai keluarga, jangan terlalu berlebihan. Tapi dia tetap adalah kakak iparmu. Tahu? Aku tahu kalian berdua. Karena masalah Kiningsu hubungan kalian jadi tegang. Jadi hari ini, ayah memanggil kalian berdua. Untuk bicara langsung dengan kalian. Kapanpun itu kalian harus ingat. Kalian adalah saudara. Saudara harus saling mendukung. Jangan ada dendam. Aku yang terlalu berlebihan, bicaranya terlalu keras. Sudah semua salahku. Aku seharusnya tidak bertengkar dengan Kiningsu. Bagus, itu baru benar. Kenapa marah padaku? Ayah sudah turun tangan, mana berani aku. Dari nada bicaramu sepertinya sama sekali tidak marah. Kakak, meskipun kakak tidak senang, aku tetap harus bilang. Menurutku Kiningsu, dia sebenarnya hanya pura-pura lupa. Dia hanya menipu kita. Tujuan dia melakukan ini adalah untuk membuat kakak tetap di sisinya. Bur, kamu pikir. Meskipun begitu, itu hanya menunjukkan seorang istri yang berusaha keras untuk mempertahankan suaminya di sisinya. Tidak ada yang salah dengan itu. Kakak, kenapa kakak masih tidak percaya padaku? Bisakah kita tidak bertengkar karena hal-hal ini lagi? Baiklah, sekarang apapun yang aku katakan tidak ada gunanya. Tapi kakak ingat, aku pasti punya cara untuk membuat Kiningsu ketahuan. aja kita masih mau beli apa lagi? Yingsu beli banyak sekali. Sudah banyak, masih mau beli lagi. Ini sangat hemat, beli satu dapat satu. Ini sudah hampir mendekati tanggal kedaluarsa. Dulu kau selalu bilang harus beli yang segar. Benarkah? Lupakan saja. Itu Jiang Chun, daftar belanjaannya masih ada apa lagi? Sudah semua siap. Bakso udang segar yang paling disukai nenek. Tahun lalu aku lupa beli, tahun ini harus beli. Jangan beli yang beku, aku bisa bikin sendiri. Kamu bisa bikin. Kapan kamu belajar masak? Aku sudah bisa dari dulu. Lagi pula dulu aku tidak masak. Setiap hari jalan-jalan sangat membosankan. Ibu biasanya suka jalan-jalan dan traveling. Minum teh bersama para ibu-ibu. Melakukan kegiatan amal. Aku tidak pernah melihat ibu masak. Mungkin kamu terlalu hebat jadi aku tidak punya kesempatan. Yingsu, kamu seperti orang yang berbeda. Mulutnya sangat manis. Lupakan saja, pokoknya aku tidak ingat apa-apa tentang masa lalu. Ayo pergi. Lupakan saja lebih baik. Kiningsu, jangan kira karena ayah dan kakak percaya padamu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Suatu hari nanti aku akan menemukan cara untuk membongkar kebohonganmu. Mengapa aku tidak memikirkan ini sebelumnya? Cara ini paling efektif untuk menghadapi Kiningsu. Tunggu saja.
Masuk kok nggak ngetuk. Malas ngetuk. Barusan marahnya belum puas ya. Aku sudah janji sama papa nggak marah sama kamu. Aku Jiang Boer bilang aja pasti dilakukan. Sekarang kamu gimana sih? Barusan kan kamu janji sama papa mau jagain aku. Janjimu ditepati nggak, Kak? Mau apa bilang aja. Tenang, nggak perlu keluar duit banyak. Aku cuma mau ajak kamu ketemu sama seseorang. Siapa? Dia mungkin calon adik ipar kamu. Wah, pacarmu. Dari kecil sampai gede aku udah ketemu berapa banyak nggak ada yang benar. Papa lagi nggak enak badan kamu kan, kakakku pasti harus bantu aku seleksi. Pokoknya kamu mau ikut nggak? Oke, atur aja. Nggak perlu atur, hari ini aja. Hari ini nggak bisa, aku masih sibuk. Gak apa-apa, aku bisa nunggu di sini. Nunggu kamu selesai. Kak, aku abis pinjam hapmu dong. Pakai aja. Yingsu mau makan apa nanti malam? Jiang Chun kirim aku chat, bilang mau ketemu di karaoke. Lagian buru-buru banget. Ada apa sih di karaoke? Temen-temen Pak dulu ultah atau apa gitu. Kamu harus datang, nggak boleh nggak datang. Nanti Pak nggak enak. Aku nggak mau ikut-ikutan. Yingsu, walaupun dulu kamu nggak ingat banyak, tapi tetap harus jaga penampilan. Kalau nggak, ngapain kamu balik ke keluarga Jiang? Betul kan? Kalian pada datang semua, perkenalkan. Ini kakakku kandung. Ini teman-teman deketku. Ini Xiao Mei, Nana Liu Ting, ini Xiao Jiao. Cantik kan, aku kenalin sama kamu. Temen kamu kapan dateng? Dia lagi macet, bentar lagi nyampe, kita mulai aja dulu. Hari ini aku janji sama Pak Lin. Temen kamu ketemu lain kali aja, maaf ya semuanya. Jangan dong Kak, kasih muka dong. Yingsu. Ini bukan kakak ipar saya. Yingsu, kenapa kamu datang? Perkenalkan kepada semua orang. Dia adalah kakak ipar saya yang paling saya sayangi. Dia juga sahabat saya, tapi sahabat dari generasi sebelumnya. Asalkan kalian berusaha, ada kesempatan menjadi kakak ipar saya. Apa yang kamu bicarakan? Jiang Chun, kenapa kamu terburu-buru memanggil saya? Hanya untuk memperkenalkan pacar-pacar kamu kepada saya. Kakak ipar, jangan pergi. Sudah datang, minum dulu, ayo. Tidak banyak, murni. Kakak. Ayo pergi. Jika saya tidak salah tebak, orang yang mengirim SMS meminta saya datang ke ruang karaoke, bukan kamu. Meskipun Jiang Chun brengsek, tidak mungkin saat selingkuh memanggil istrinya untuk melihat. Jiang Boer, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Saya tidak ingin apa-apa. Dulu saat kamu bersama saya, bukan ingin kenal dengan orang kaya. Sekarang kita semua bersama kenang masa lalu. Diam, apa yang kamu lakukan? Sekarang senang. Setiap hari melakukan hal-hal yang tidak bermutu. Yingsu. Kakak. Kakak, sadarlah. Saya paling mengerti Kiningsu. Dia sekarang hanya berpura-pura lupa untuk mendapat simpati. Hanya kamu yang melindunginya seperti harta karun. Kamu sudah mengatakan itu. Jika kamu dan Kiningsu benar-benar saling mencintai, tidak apa. Kamu jelas tidak mencintainya, kenapa kamu tetap mempertahankannya? Terlihat jelas 2 tahun ini kamu tidak bahagia. Kamu hanya ingin membuktikan dia tidak lupa. Sekarang kamu lihat. Dia sama sekali berbeda dengan Kiningsu dulu. Apa yang kamu mau? Kakak, jangan bermimpi lagi. Meskipun dia lupa, dia tetap Kiningsu. Sudah, urusan saya jangan terlalu kamu campuri. Yingsu. Yingsu, dengarkan saya.
Lepaskan saya, akrabkah kita? Baik, saya lepaskan. Kamu mau dengar saya. Dari awal sampai akhir hanya kamu yang bicara. Apa yang kamu katakan saya tidak mau dengar. Orang seperti kamu hanya ingin menjelaskan. Kamu ditipu oleh Bur untuk datang. Kamu sama sekali tidak tahu ada cewek di ruang karaoke. Kamu pria yang bisa menahan diri. Tolong, penjelasan seperti ini sudah terlalu sering ku dengar. Aku sama sekali tidak mau dengar. Semakin dijelaskan semakin buruk. Kenapa kamu? Jangan bicara denganku. Aku sedang tidak mood, butuh hiburan. Aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi padamu. Bagaimana aku bisa menghiburmu? Kamu datang, jadi itu sudah cukup menghiburku. Karena kamu peduli padaku makanya kamu datang. Bukan begitu. Aku datang untuk memintamu menghapus foto itu. Kenapa kamu memposting foto itu di Weibo? Aku pacarmu. Kenapa tidak boleh diposting di Weibo? Pacarmu apa? Kamu menciumku jadi aku pacarmu. Nenek, aku lupa kejadiannya. Ini salahku, jangan marah lagi ya. Cepat hapus fotonya. Kalau kamu hapus fotonya, aku akan menghiburmu sesukamu, oke? Tidak, aku tidak mau. Ada apa? Kakek lagi bikin kamu kesal ya? Urusan rumah tangga. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Lebih baik olahraga, jauh lebih baik. Terima kasih. Ayo. Yingsu kembali. Aku bantu kamu siapkan. Ini yang mau dipakaikan. Yingsu. Apa ibu lagi bertengkar dengan suami? Aku tidak ada waktu untuk bertengkar dengannya. Orang tua tetap orang tua. Banyak hal yang harus aku siapkan. Yingsu tidak akan emosi hanya karena si brengsek Jiang Chun. Jadi jangan khawatir. Yingsu, ibu bicara apa sih? Aku jadi bingung. Kamu bingung itu bagus. Yingsu, kalau ibu sedang tidak mood, ibu naik ke atas dulu, aku yang akan menyiapkannya. Tidak perlu. Yang harus disiapkan aku tidak akan lupa. Yang tidak perlu aku siapkan aku tidak akan menyerah. Kenapa ibu bicara hal-hal yang tidak jelas? Aku semakin tidak mengerti. Dokter sudah bilang kan, di kepalaku masih ada gumpalan darah. Jadi wajar kalau bingung. Anda terus bercanda denganku. Sudahlah, cukup sampai di sini. Kalau begitu aku tidur dulu. Xiao Hundun besok pagi baru dibuat biar lebih segar.
Tuan sudah pulang. Semuanya sudah disiapkan. Sudah berkat bantuan Yingsu. Nyonya yang bantu menyiapkan. Benar juga Yingsu memang hebat. Semuanya disiapkan dengan teliti sampai dia kelelahan. Langsung tidur saja. Benarkah Bur sudah pulang? Bur telepon bilang dia tidak pulang. Bur setiap hari ini tidak pernah pulang. Cepat tidur. Ayo, sudah jam berapa? Besok aku masih harus kerja. Kamu hanya perlu menemaniku sampai jam 12. Aku akan biarkan kamu pergi lalu aku hapus foto Weibo. Siapa yang bikin kamu marah? Kenapa kamu marah-marah padaku? Lihat. Tinggal kurang 1 menit lagi jam 12. Kamu harus janji hapus fotonya. Nyonya Jiang, selamat ulang tahun. Terima kasih. Ini. Hari ini ulang tahunku. Sejak umur 5 tahun. Aku tidak pernah merayakan ulang tahun lagi. Karena tahun itu ada anggota keluarga kami yang meninggal. Mereka tidak pernah membicarakannya lagi. Kamu kenapa? Seperti putri dalam dongeng tragedi. Jangan-jangan kamu hanya berpura-pura di depanku. Chen Linsheng ucapkan selamat ulang tahun padaku. Aku akan ingat kamu seumur hidup karena kamu pacar pertama yang merayakan ulang tahun bersamaku. Boleh juga kita minum sedikit untuk merayakannya. Minum lagi. Baru saja sadar. Aku tahu kemampuan minummu, hati-hati kamu mabuk lagi dan menciumku. Kamu kenapa ulang tahunmu tidak bilang padaku? Aku bisa siapkan hadiah ulang tahun untukmu. Buatku asalkan kamu ada. Ucapkan selamat ulang tahun dan temani aku. Itu sudah hadiah terbesar untukku. Baiklah, baiklah. Dengar baik-baik. Aku bicara dengan sangat tulus sekarang. Selamat ulang tahun. Mau aku nyanyikan lagu ulang tahun untukmu? Oke. Selamat ulang tahun. Jangan bergerak. Jangan marah lagi, memang Bur yang salah. Jika kamu butuh aku bisa minta maaf. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Kamu harus minta maaf pada Qin Ningxu. Bukankah kamu Qin Ningxu, kepada siapa lagi aku harus minta maaf? Jujur saja. Aku belum siap menjadi Qin Ningxu. Maksudku, aku belum siap menjadi Nyonya Jiang. Justru kamu, suami yang menyembunyikan sesuatu dari istrinya, bernyanyi dan menari dengan sekelompok gadis kecil. Kamu tidak malu. Maaf.
Ayo jangan biarkan ayah menunggu. MAG, apakah semuanya sudah siap? Sudah siap. Bur tidak ikut. Bur tidak ikut hari ini. Jiawen, seseorang datang-datang. Nyonya Tuan Huang, Tuan Huang. Yingsu. Yingsu, Yingsu. Jiawen, Telepon panggil ambulans cepat-cepat. oke. Kamu harus selamatkan anakku. Aku tidak bisa kehilangan anakku. Tidak apa-apa, aku akan selamatkan anak kita, jangan takut, ada aku. Jangan takut. Cepat. Sudah terhubung. Sudah terhubung kami di Rose Garden Barat. Tuan nomor berapa? Blok 5, blok 5. Cepat. Di sini ada yang meninggal. Huang Jiwen. Istri Anda memiliki kelemahan pada serviks. Janin yang besar, mudah menyebabkan keguguran. Beberapa bulan ke depan lebih banyak istirahat di tempat tidur. Kurangi aktivitas fisik jika jatuh lagi. Mudah menyebabkan keguguran. Yingsu, anaknya baik-baik saja kan? Mama, kenapa kamu datang? Jangan panik dulu. Anaknya baik-baik saja, anaknya selamat. Jiawen langsung menelepon saya langsung datang. Anaknya baik-baik saja, itu yang penting. Dokter, anaknya baik-baik saja, bagaimana dengan anak saya? Sudah saya katakan tadi, istirahatlah lebih banyak selama beberapa bulan ini. Kurangi aktivitas fisik jika jatuh lagi. Mudah menyebabkan keguguran. Mama seharusnya tidak pergi sebelum kamu melahirkan. Mama seharusnya tetap di sampingmu, Mama harus merawatmu. Mama, bagaimana dengan Huozhi? Tenang saja, beberapa hari ini saya yang akan mengawasi. Huozhi baik-baik saja, cukup tenang. Saya juga benar-benar tidak bisa lepas dari kamu. Mama, kamu pergi dengan dokter untuk mengurus prosedur pulang saya. Lagi pula tidak ada masalah, tidak ingin tinggal di rumah sakit. Baiklah. Dokter, mari kita pergi. Ada apa? Mikir apa? Kamu benar. Ini tidak bisa ditunda lagi. Demi kamu dan anak saya, harus melakukan sesuatu. Kamu memutuskan untuk bertindak. Saya hanya ingin kamu tahu. Apapun yang saya lakukan, semua untuk kamu dan anak. Ayah, ada apa? Kemarin masih baik-baik saja. Kesemutan. Ayo duduk dulu, bantu sedikit. Pelan-pelan. Sudah lebih baik. Bungkuklah ke Mama. Mama, tahun ini kami menyiapkan
Makanan favoritmu pangsit udang Shanghai. Saya membungkuk ke Mama. Baik. Kalian sudah berbakti ke Mama sudah melihatnya. Yingsu kepala masih pusing. Tidak lagi terima kasih ayah sudah perhatian. Ini masih ingat. Tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Sekarang teknologi medis di dalam negeri sangat bagus. Saya dengar ada terapi yang bisa mengembalikan ingatan. Ayah akan membawamu. Terima kasih ayah. Ayo kita kembali untuk merayakan ulang tahun Bur. Baik.